Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Udara pagi Sukabumi begitu bersih. Embun masih menempel di ujung-ujung daun singkong. Burung-burung kecil berceloteh dari dahan pepohonan, seolah menyambut datangnya hari dengan sukacita. Di tengah ladang singkong yang luas, seorang pria muda tampak sibuk mencangkul tanah. Bajunya sederhana, kaos oblong berwarna kusam dan celana panjang bekas kerja yang bagian lututnya mulai robek. Pria itu bernama Raka, usia 30 tahun. Sejak kecil ia tinggal di desa kecil pinggiran Sukabumi bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal ketika ia masih duduk di bangku SD. Sejak itu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ia tidak sempat melanjutkan sekolah ke kota. Tapi bukan berarti ia bodoh. Justru, Raka dikenal sebagai pria yang tekun, jujur, dan punya cara pandang hidup yang dalam. Hari ini kita panen singkong, gumamnya, tersenyum kecil sambil menepuk batang tanaman yang tingginya hampir sepinggang. Tidak jauh dari ladang, rumah kayu kecil berdiri di ujung bukit. Rumah itulah yang menjadi tempat tinggal Raka dan ibunya, Mak Sarmi. Rumah sederhana berdinding papan, beratap seng tua yang sesekali bocor saat hujan deras. Tapi rumah itu bersih dan nyaman. Disitulah Raka melepas lelah setelah seharian bekerja. Setelah menyelesaikan satu petak ladang, Raka duduk di atas batu besar di bawah pohon jambu. Ia mengeluarkan bekal dari tas kain, nasi putih, sambal terasi, dan beberapa potong singkong goreng. Sambil makan, pikirannya melayang. Ia menatap langit, seolah menyapa sesuatu yang jauh. Apa hidupku akan begini terus ya? Bisiknya. Bangun pagi, kerja, makan singkong, tidur, lalu ulang lagi. Raka tidak pernah iri dengan orang kota. Tapi kadang ia bertanya-tanya, apakah ada takdir lain untuknya di luar ladang ini? Hari itu, seperti biasa, Raka mengantar beberapa karung singkong ke pasar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Pak Iwan, seorang mantan TKI yang baru kembali dari luar negeri dan kini membuka warung di dekat pasar. Raka, ke pasar lagi, ya? Sapa Pak Iwan sambil mengangkat tangan. Iya, Pak. Panen hari ini lumayan, jawab Raka. Duduk dulu sini. Aku mau cerita sesuatu, ucap Pak Iwan, menyodorkan kopi hitam. Raka duduk. Ia menaruh karung singkongnya di bawah meja warung. Kamu masih jomblo, kan? Tanya Pak Iwan tiba-tiba. Raka tersedak sedikit karena kaget. Kok nanya itu, Pak? Pak Iwan tertawa. Serius, Rak? Kamu pernah kepikiran cari pasangan dari luar negeri? Luar negeri? Raka mengernyitkan dahi. Iya. Aku baru tahu dari temanku yang masih kerja di Ukraina. Di sana, banyak wanita yang mulai tertarik dengan pria Asia. Bahkan ada komunitas perkenalan budaya dan pertanian lintas negara. Mereka tertarik dengan kehidupan sederhana, alami, dan kerja keras seperti kamu. Raka hanya diam. Otaknya belum bisa mencerna. Pak Iwan menambahkan, kebetulan, bulan depan ada pertukaran budaya di Jakarta. Beberapa wanita dari Ukraina akan datang ke sana. Kalau kamu mau, aku bisa bantu daftarin kamu buat ikut acara itu. Jakarta. Raka tertawa kecil. Saya belum pernah ke sana, Pak. Makanya, sekali-kali coba lihat dunia luar. Siapa tahu takdir kamu ada di sana. Malam harinya, Raka duduk di beranda rumah. Ibunya sedang menyiram tanaman di samping rumah. Mak, kata Raka lirih. Mak Sarmi berhenti menyiram. Ya, Nak. Kalau aku pergi ke Jakarta buat lihat acara budaya, kira-kira Mak izinin? Mak Sarmi menatap anaknya lama. Kamu mau cari istri di sana? Raka tersenyum malu. Enggak tahu, Mak. Tapi aku penasaran.
Pengen tahu seperti apa dunia di luar sini? Mak Sarmi duduk di kursi bambu. Kalau itu yang kamu mau, pergilah. Tapi jangan lupakan siapa kamu. Jangan malu jadi petani singkong. Justru kamu harus bangga. Raka mengangguk. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Jika takdir membawanya keluar dari ladang singkong, maka ia akan tetap menjadi dirinya yang sederhana. Sebulan kemudian, Bandara Soekarno-Hatta tampak ramai pagi itu. Orang-orang berlalu lalang. Di antara keramaian, dua wanita berambut pirang dan berpakaian kasual menarik perhatian banyak orang. Salah satu dari mereka membawa koper besar berwarna ungu, sementara yang satu lagi menenteng tas ransel hitam dengan bendera kecil Ukraina tergantung di resletingnya. Mereka adalah Katya dan Nadia, dua wanita Ukraina yang ikut dalam program pertukaran budaya pertanian dan kerajinan lokal di Indonesia. Mereka datang bukan hanya untuk mengenal budaya, tapi juga untuk mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar di negara mereka. Katya, ini negara yang berbeda sekali. Ya, kata Nadia, matanya memandangi orang-orang Indonesia yang berlalu lalang dengan ramah. Iya, tapi aku suka. Mereka tersenyum padaku, jawab Katya sambil tertawa kecil. Mereka dijemput oleh panitia acara yang sudah menunggu di pintu kedatangan. Rombongan itu akan dibawa ke tempat pelatihan di Bogor selama beberapa hari, sebelum melanjutkan kunjungan budaya ke daerah-daerah pedesaan di Jawa Barat, salah satunya Sukabumi. Di Sukabumi, Raka tengah bersiap. Ia mengenakan kemeja polos warna biru dan celana panjang hitam. Ia belum pernah mengenakan pakaian serapi itu. Kamu ganteng juga kalau rapi, Rak, celetuk Pak Iwan yang menjemputnya dengan mobil pick-up. Ah, Pak bisa aja, jawab Raka canggung. Perjalanan ke Jakarta membuat jantung Raka berdebar. Ia merasa seperti petani kampung yang tiba-tiba dilempar ke dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi di hatinya ada keyakinan bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Saat mobil memasuki wilayah Jakarta, Raka menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang. Matanya berbinar. Inikah dunia luar itu? Gumamnya. Di tempat yang sama, Katya dan Nadia juga sedang menanti. Dunia mereka yang berbeda, perlahan mulai saling mendekat. Dan disitulah takdir mulai memainkan perannya. Hari itu Jakarta panas. Tapi di dalam aula pusat pelatihan budaya di Bogor, suasana terasa sejuk oleh semangat peserta yang datang dari berbagai penjuru. Puluhan orang duduk rapi di kursi-kursi yang disusun berbaris. Di sisi kanan, peserta lokal yang kebanyakan petani muda dari Jawa Barat. Di sisi kiri, para tamu dari Ukraina, Jepang, Jerman, dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Raka duduk di kursi paling ujung. Tangannya berkeringat, bukan karena udara panas, tapi karena gugup. Ini pertama kalinya ia duduk sejajar dengan orang asing, apalagi bule. Ia bahkan masih canggung melihat cara mereka berpakaian dan berbicara. Tenang aja, Rak, bisik Pak Iwan yang duduk di sampingnya. Mereka juga manusia. Kok? Sama seperti kita. Raka mengangguk pelan, tapi matanya belum berani menatap langsung ke arah mereka. Sampai kemudian. Excuse me. Suara lembut itu membuat Raka menoleh. Seorang wanita tinggi, rambut pirang sebahu, dan mata berwarna hazel duduk di kursi sebelah kirinya. Ia tersenyum lebar. My name is Katya. You can call me Katya, katanya dengan aksen yang jelas namun ramah. Raka menelan ludah. Saya Raka, petani, dari Sukabumi. Katya tertawa kecil. Sukabumi? Nice name. You grow what? Singkong, jawab Raka. Singkong. Katya tampak berpikir. What is that? Raka buru-buru membuka ponselnya dan menunjukkan foto ladangnya. Oh, cassava. Seru Katya. I love cassava. My grandma used to cook it. Percakapan sederhana itu menjadi pembuka bagi kedekatan yang tak pernah Raka bayangkan. Di sisi lain ruangan, Nadia yang baru saja mengambil minuman, memperhatikan dari jauh.
Sesi berikutnya adalah perkenalan masing-masing peserta tentang latar belakang mereka. Raka berdiri dengan kikuk di depan ruangan. Nama saya Raka. Saya petani singkong dari Sukabumi. Saya tinggal bersama ibu saya. Saya suka bertani, karena itu pekerjaan yang jujur. Saya tidak kaya, tapi saya bahagia hidup sederhana. Semua orang memberikan tepuk tangan. Katya dan Nadia tampak tersenyum bangga. Nadia bahkan mencatat beberapa kata bahasa Indonesia yang disebut Raka. Setelah sesi resmi selesai, peserta diajak ke taman belakang untuk kegiatan santai. Katya dan Nadia berjalan berdampingan. Dia beda, ya, kata Katya. Siapa? Tanya Nadia. Raka. Petani itu. Nadia melirik ke arah Raka yang sedang membantu panitia memindahkan bangku. Dia jujur. Tatapan matanya kayak enggak dibuat-buat. Katya mengangguk. Kita harus lebih dekat dengannya. Aku penasaran seperti apa hidupnya. Malam itu, para peserta dijadwalkan menginap di asrama pelatihan. Raka, yang seharusnya pulang malam itu, diminta untuk tinggal karena ada sesi kunjungan ke ladang keesokan paginya. Di ruang makan, suasana santai. Katya duduk di seberang Raka, sementara Nadia di sebelahnya. Makanan disajikan dalam gaya prasmanan. Singkong goreng, sayur asem, dan sambal menjadi favorit tamu-tamu asing. Ini, favorit saya, ujar Raka sambil mengambil singkong ke piring Katya. Katya mencicipi, lalu menutup matanya. Delicious. You cook this. Kadang-kadang. Tapi ibu saya lebih jago, jawab Raka sambil tertawa. Obrolan mereka tak berhenti. Bahkan setelah makan malam usai, Katya dan Nadia memilih duduk di dekat Raka dan mendengarkan cerita tentang bagaimana Raka merawat ladangnya, tentang kesulitan saat musim kemarau, tentang panen yang gagal, dan tentang impiannya punya rumah kecil dengan kebun singkong di belakangnya. Di Ukraina, banyak pria sibuk cari uang di kota. Tapi mereka lupa tentang keluarga, tentang ketulusan, ucap Nadia. Aku iri sama kamu, Raka, sambung Katya. Kamu punya kedamaian yang kami cari-cari di negara kami. Raka menatap keduanya dengan ragu. Tapi, saya cuma petani. Nggak punya apa-apa. Nadia menoleh serius. Justru itu. Kamu punya hati. Dan itu mahal. Hari berikutnya, seluruh peserta dibawa ke Sukabumi untuk melihat langsung ladang singkong milik para petani. Katya dan Nadia sangat antusias. Mereka naik mobil bersama Raka dan Pak Iwan. Saat tiba di ladang Raka, keduanya terdiam. Di depan mereka terbentang luas hamparan hijau dengan daun-daun singkong yang mengayun tertiup angin. Di kejauhan, terlihat gunung gede menjulang megah. This is paradise, ucap Katya. Raka mengajak mereka berkeliling, menunjukkan proses penanaman, irigasi sederhana, hingga tempat penyimpanan hasil panen. Ini rumah saya, ujar Raka saat mereka tiba di depan rumah kayu sederhananya. Katya menyentuh dinding rumah. Warm. I love it. Di beranda, Mak Sarmi sudah menunggu dengan senyum ramah. Silakan duduk. Nak, ini air kelapa. Masih segar. Katya dan Nadia tampak kagum. Terima kasih, Ibu, ucap mereka bergantian. Suasana sore itu hangat. Tawa terdengar. Canda kecil berbalas senyum. Katya dan Nadia merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak mereka temukan di negara mereka. Ketenangan, kesederhanaan, dan cinta. Di dalam hati Raka, perasaan yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh. Ia tahu dua wanita asing ini bukan sekadar tamu. Ada sesuatu dalam cara mereka menatapnya. Dalam cara mereka mendengarkan. Dan dalam diam, ketiganya mulai terseret ke dalam cerita yang tidak mereka rencanakan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas ladang ketika suara ayam berkokok membangunkan Raka dari tidurnya. Ia membuka jendela kamar dan menarik napas dalam. Aroma tanah basah dan dedaunan memenuhi paru-parunya. Hari itu berbeda.
Bukan karena ladang akan dipanen, tapi karena di rumahnya sedang menginap dua wanita asing yang semalam tertidur di ruang tamu. Katya dan Nadia. Raka turun perlahan, melihat ke beranda. Ternyata mereka sudah bangun. Katya mengenakan sweater tipis dan celana training, sedang berdiri di depan pagar kayu, memandangi kebun singkong. Nadia duduk di tangga depan rumah, menggenggam secangkir kopi hitam buatan Mak Sarmi. "Selamat pagi," sapa Raka pelan. Keduanya menoleh bersamaan, tersenyum. Senyum yang dalam beberapa hari terakhir mulai mengganggu hatinya. "Selamat pagi, Raka," jawab Nadia. Logatnya terdengar semakin lancar. Mak Sarmi datang membawa piring berisi singkong rebus. "Sarapan dulu ya, Nak. Ini singkong dari kebun belakang. Baru diambil tadi subuh." Katya mencicipi satu potong dan tersenyum lebar. "Mak, ini enak sekali. Lembut dan manis." Mak Sarmi tertawa kecil. "Kalau kamu suka, boleh dibawa pulang nanti." Raka memperhatikan cara Katya dan Nadia berbicara dengan ibunya. Tidak dibuat-buat. Mereka menghormati, mendengarkan dengan tulus. Hatinya hangat. Tapi di saat yang sama, muncul juga kekhawatiran. Jangan-jangan ia sudah mulai merasa lebih dari sekadar tuan rumah. Hari itu, mereka pergi ke kebun lagi. Katya dan Nadia ikut membantu memanen singkong. Raka mengajari mereka cara mencabut batangnya, membersihkan tanah, lalu mengumpulkan hasil panen di keranjang bambu. "Ini pertama kalinya saya memegang akar tanaman seperti ini," ujar Katya sambil tertawa. "Rasanya seperti terapi." "Kamu kuat juga ya?" balas Raka sambil tersenyum. "Nggak semua bule betah kotor-kotor begini." Nadia diam sesaat. Ia memperhatikan cara Raka dan Katya saling berbicara. Tatapan mereka, senyumnya. Hati Nadia mulai terasa panas. Ia juga punya perasaan yang sama. Sejak malam pertama menginap di rumah Raka, Nadia sudah merasakan ketulusan yang tidak ia temui selama bertahun-tahun hidup di kota Odessa. Tapi ia tahu, Katya juga merasakannya. Sore harinya, setelah mandi dan makan malam bersama, Nadia duduk sendiri di pinggir sumur. Katya menyusul, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu kenapa, Nat?" tanya Katya pelan. Nadia menatap cangkir teh itu, lalu berkata, "Kamu suka dia, ya?" Katya terdiam. Ia tahu tak bisa berbohong. "Iya, tapi aku juga bingung. Karena aku tahu kamu pun mulai suka sama dia." Mereka saling menatap. Hening. Angin malam meniup rambut mereka pelan. "Kita bukan remaja lagi, Kat. Kita wanita dewasa. Aku tidak ingin kita bermusuhan hanya karena laki-laki," ujar Nadia. Katya menghela napas panjang. "Aku juga nggak mau. Tapi, perasaan itu nggak bisa disetop begitu saja." Nadia tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita biarkan dia yang memilih." Malam itu, Raka sedang duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. Ia mendengar langkah kaki ringan mendekat. Ternyata Katya. "Boleh duduk di sini?" tanyanya. Raka mengangguk. Katya duduk di sampingnya, diam sebentar, lalu bertanya, "Kamu tahu nggak, Raka? Waktu pertama kali aku datang ke Indonesia, aku pikir cuma akan belajar soal pertanian. Tapi ternyata, aku belajar banyak tentang hidup, tentang ketulusan." Raka menunduk. "Saya cuma petani biasa, Katya. Nggak punya banyak yang bisa dibanggakan." "Justru itu. Kamu punya hal yang tidak semua pria punya. Kamu jujur, hangat, dan sabar." Katya menoleh. Wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajah Raka. "Tapi, aku tahu, kamu pasti bingung. Aku dan Nadia, kami punya perasaan yang sama. Dan kami sepakat. Kamu yang tentukan, Raka." Raka tercekat. Ia tidak menyangka perasaan mereka sedalam itu. "Katya, saya nggak tahu harus bilang apa. Kalian berdua baik. Saya kagum. Tapi, saya juga takut menyakiti." Katya tersenyum pahit.
Hidup memang begitu, Rak. Tapi jangan biarkan rasa takut membuatmu kehilangan yang terbaik. Katya bangkit dan berjalan kembali ke rumah. Di bawah cahaya bulan, Raka duduk sendiri. Kepalanya penuh. Hatinya pun mulai retak. Di satu sisi, Katya yang ceria dan terbuka. Di sisi lain, Nadia yang lembut dan hangat. Dua-duanya membuatnya nyaman. Tapi jika ia memilih satu, yang lain akan terluka. Dan malam itu, Raka tahu bahwa apapun keputusannya nanti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi menjelang. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi suara burung dan semilir angin mulai membangunkan seluruh isi rumah. Di dalam kamar kecilnya, Raka gelisah. Semalaman ia nyaris tak bisa tidur. Tatapan Katya semalam terus menghantui pikirannya. Dan pagi ini, ia harus menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dapur, Mak Sarmi sedang menggoreng tempe. Bau harum menyebar ke seluruh rumah. Katya dan Nadia duduk berdua di meja makan, masing-masing menatap gelas teh mereka dalam diam. Raka masuk dengan langkah perlahan, mencoba menahan gugupnya. Pagi, semuanya. Sapa Raka. Katya tersenyum kecil. Pagi, Raka. Nadia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mak Sarmi menyajikan tempe goreng dan nasi hangat. Ayo, sarapan dulu. Biar kuat kerja di kebun. Raka menarik kursi dan duduk di seberang dua wanita yang kini membuat dadanya semakin sesak. Mereka bersikap biasa. Tapi Raka tahu, dalam diam itu ada gelombang emosi yang siap meledak. Setelah sarapan, Raka mengajak Katya dan Nadia berjalan ke pinggir sungai kecil di belakang ladang. Tempat itu biasanya ia gunakan untuk merenung. Hari ini, ia ingin semuanya lebih tenang. Kalian pasti tahu, ucap Raka membuka pembicaraan. Saya cuma petani biasa. Tidak ada yang istimewa dari saya. Tapi kalian berdua datang dari tempat yang jauh, dan dalam waktu singkat, sudah membuat hidup saya berubah. Katya menatap lembut. Kami juga berubah. Raka. Nadia mengangguk. Kami menemukan rumah. Di sini. Raka menelan ludah. Saya nggak bisa bohong. Saya punya rasa untuk kalian berdua. Tapi saya juga takut kalau saya memilih satu, saya menyakiti yang lain. Hening. Hanya suara aliran air sungai yang terdengar. Katya menatap Nadia. Mereka saling bertukar pandang cukup lama. Hingga akhirnya Katya berkata, kami sudah bicara semalam. Kami tahu ini bukan situasi biasa. Dan kami sudah buat keputusan, lanjut Nadia dengan suara lirih. Kami tidak mau saling kehilangan. Raka, kami tidak ingin pergi dari hidupmu. Dan kalau kamu bersedia, kami rela untuk berbagi. Raka tercengang. Maksud kalian? Kami mau menikah denganmu. Bertiga. Jawab Katya. Raka membatu. Tidak bisa langsung berkata apa-apa. Di kepalanya, berbagai pertanyaan dan penolakan moral berputar cepat. Tapi wajah Katya dan Nadia begitu tenang. Tidak ada keterpaksaan. Tidak ada kepura-puraan. Hanya keikhlasan yang nyaris tidak bisa ia mengerti. Tapi, ini Indonesia. Kalian tahu, ini tidak mudah. Banyak orang akan menghakimi. Kalian yakin mau hidup seperti itu? Nadia menjawab pelan, kami bukan hidup untuk dunia. Kami hidup untuk kebenaran perasaan kami. Katya menggenggam tangan Raka. Kalau kamu setuju, kami akan hadapi semuanya bersamamu. Raka menunduk. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia tidak tahu, apakah ini anugerah atau ujian. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin kehilangan keduanya. Hari-hari selanjutnya penuh dengan bisikan dan tatapan dari tetangga. Berita tentang bule Ukraina yang tinggal di rumah petani singkong menyebar seperti api. Ada yang mencibir, ada yang mendukung. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika kepala desa memanggil Raka ke balai desa. Raka, ujar Pak Lurah sambil melipat tangan di atas meja,
Aku dengar kamu mau menikahi dua perempuan asing sekaligus. Benar itu. Raka menunduk. Iya, Pak. Mereka sudah bicara dengan keluarga mereka di Ukraina. Dan saya juga sudah istihara. Saya siap. Pak Lurah menghela napas panjang. Secara hukum, bisa saja. Tapi kamu tahu sendiri, masyarakat sini belum tentu bisa menerima. Kamu harus siap. Bukan cuma jadi suami, tapi jadi pelindung bagi mereka. Raka mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Beberapa hari kemudian, saat matahari mulai condong ke barat, acara pernikahan sederhana digelar di ladang singkong. Hanya beberapa orang yang hadir. Tidak ada gaun mahal, tidak ada pelaminan. Hanya tikar pandan, kursi kayu, dan seikat bunga liar. Katya dan Nadia mengenakan kebaya sederhana. Masing-masing menggenggam tangan Raka erat. Ketika ijab kabul selesai diucapkan, air mata pun jatuh dari mata Maksarmi. Anaknya kini bukan hanya petani singkong biasa. Ia telah memilih jalan yang berbeda. Tapi ia bangga, karena yang dipilihnya adalah jalan cinta yang tulus. Dan sore itu, di bawah langit Sukabumi yang perlahan memerah, lahirlah sebuah keluarga yang tidak biasa, tapi penuh kasih, kejujuran, dan keberanian untuk melawan stigma demi sebuah kebahagiaan. 3 hari setelah akad nikah, rumah kayu sederhana milik Raka tidak pernah lagi sepi dari lirih obrolan warga. Dari warung, musola, hingga pos ronda, namanya menjadi bahan pembicaraan. Ada yang kagum, ada yang sinis, dan banyak juga yang tidak percaya. Tapi di dalam rumah itu, Raka, Katya, dan Nadia sedang memulai hari-hari mereka sebagai suami istri. Walau sederhana, rumah itu kini terasa hangat dan hidup. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di beranda. Terkadang singkong rebus, kadang gorengan tempe. Tapi rasa syukurnya selalu utuh. Raka, panggil Katya suatu pagi sambil menyiram tanaman di halaman. Aku lihat ada ibu-ibu lewat tadi. Tatapannya agak tidak biasa. Raka hanya tersenyum. Biasa. Sayang. Orang kampung memang senang ngomong. Nanti juga reda sendiri. Nadia yang sedang membawa 2 gelas teh ikut duduk. Kita tidak bisa tutup mulut semua orang. Tapi kita bisa tunjukkan siapa kita sebenarnya. Raka mengangguk. Itu juga yang aku pikirkan. Kita jalani saja hidup ini dengan jujur, tulus, dan tidak menyakiti siapa-siapa. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Namun ternyata, tidak semua bisa ditenangkan dengan senyum. Siang itu, Raka sedang menggemburkan tanah di ladang ketika seorang pemuda menghampirinya. Wajahnya asing, tapi sikapnya jelas tidak ramah. Mas Raka, ya? Tanyanya. Iya. Ada apa, Mas? Saya Jalu. Dulu kerja di luar negeri. Saya pernah lihat Nadia di Ukraina. Kamu yakin dia cinta kamu, bukan karena ada tujuan lain? Raka menyeka keringatnya. Kalau kamu memang mau bertanya, silakan. Tapi jangan pakai tuduhan. Nadia dan Katya tinggal di sini bukan karena terpaksa. Jalu tertawa sinis. Mas, dunia itu licik. Saya cuma nggak mau kamu jadi korban mainan cewek luar. Kamu pikir mereka betah tinggal di rumah kayu kayak begini terus? Raka menatap tajam. Kalau kamu cuma datang buat mencaci, lebih baik pulang. Jalu mendengus, lalu melangkah pergi tanpa pamit. Sore harinya, Raka menceritakan kejadian itu pada Katya dan Nadia. Jalu, gumam Nadia. Aku tahu dia. Waktu aku kerja paruh waktu di kafe di Kiev, dia sering datang dan mencoba dekat. Tapi aku tidak pernah merespons. Katya mengangguk. Aku juga pernah lihat dia waktu di toko makanan Indonesia. Orangnya tidak menyenangkan. Raka terdiam. Kini ia tahu, bukan hanya warga kampung yang harus ia hadapi, tapi juga masa lalu yang mulai datang mengusik. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat kabar bahwa namanya dan 2 istrinya mulai diperbincangkan di media sosial.
Video pendek tentang pernikahannya viral di TikTok dan Instagram. Netizen heboh. Ada yang memuji keberaniannya, ada juga yang mengejek, bahkan menyebar fitnah bahwa pernikahan itu hanya pura-pura untuk visa. "Raka, kamu harus lihat ini," kata Katya sambil menunjukkan layar ponselnya. Ada akun gosip yang menyebar foto kita waktu sarapan dan komentar-komentarnya jahat. Raka menghela napas panjang. Media sosial memang begitu. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi cepat sekali menghakimi. Nadia menggenggam tangan Raka. "Kalau kamu mau, kita bisa pergi dari sini. Kita bisa tinggal di kota, atau bahkan ke luar negeri." Tapi Raka menggeleng. "Tidak, ini rumahku. Ini tanah yang aku rawat sejak kecil. Aku tidak akan lari hanya karena omongan orang." Katya menatapnya dengan kagum. "Kamu sungguh luar biasa, Raka." Namun, keputusan untuk bertahan di kampung bukan tanpa risiko. Malam itu, seseorang melempar batu ke jendela mereka. Pecahannya berserakan di ruang tamu. Raka keluar dan berteriak, "Siapapun kamu, keluar. Kita bicara baik-baik." Tapi malam terlalu sunyi. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik di kejauhan. Keesokan harinya, Raka mendatangi kantor desa dan meminta pertemuan terbuka dengan warga. Ia tidak ingin semua ini dibiarkan menjadi rumor yang tak selesai. Di balai desa, belasan warga duduk. Beberapa ibu-ibu mencibir pelan. Pak Lurah dan tokoh masyarakat hadir untuk menengahi. "Saya tahu, apa yang saya lakukan mungkin tidak biasa," kata Raka membuka pembicaraan. "Tapi saya tidak melanggar hukum, tidak menyakiti siapapun, dan tidak mengambil hak siapapun." Seorang bapak berdiri. "Tapi, Raka, 2 istri sekaligus, dan bule pula itu seperti mimpi. Apa kamu nggak takut karma?" Nadia berdiri perlahan. "Maaf, Bapak, kami bukan mimpi. Kami nyata. Dan kami datang bukan untuk merebut apapun. Kami hanya ingin hidup bahagia bersama suami kami." Katya ikut berdiri. "Kami tinggalkan keluarga, kenyamanan, dan negara kami. Karena kami percaya pada cinta yang sederhana. Bukan karena uang, bukan karena visa." Ruangan hening. Beberapa orang mulai menunduk malu. Raka berdiri dan melanjutkan. "Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya mohon, kalau kalian tidak bisa mendukung, setidaknya jangan menyakiti." Pak Lurah mengangguk pelan. "Saya pikir, yang mereka butuhkan bukan penghakiman, tapi pengertian. Hidup ini bukan milik satu golongan saja." Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan perlahan tapi pasti. Bisik-bisik mulai berkurang. Warga yang dulunya menatap sinis kini mulai menyapa. Anak-anak datang ke rumah untuk belajar bahasa Inggris dari Katya dan Nadia. Bahkan, beberapa ibu-ibu mulai ikut menanam singkong bersama di ladang milik Raka. Cinta memang tidak selalu diterima mudah. Tapi ketika dijalani dengan ketulusan dan kesabaran, pelan-pelan ia mencairkan batu yang paling keras sekalipun. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti ladang singkong yang mulai menghijau kembali. Raka berdiri di tengah kebun, memegang cangkul, sementara Katya dan Nadia datang membawa termos air jahe hangat. "Pagi ini dingin ya?" ucap Katya sambil menyodorkan gelas ke Raka. "Iya, tapi lihat singkongnya. Tumbuh subur," jawab Raka sambil tersenyum. Nadia menatap tanah yang mulai basah oleh embun. "Di Ukraina, kami menanam kentang dan gandum. Tapi tidak ada yang seperti ini. Tanahnya hangat dan lembut." Raka tertawa kecil. "Tanah ini seperti kita. Butuh waktu untuk menerima, tapi ketika dirawat dengan cinta, ia akan membalas dengan hasil yang manis." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak. Beberapa bocah desa datang berlarian ke ladang. "Mbak Katya, Mbak Nadia, belajar yuk," teriak salah satu anak, membawa buku kecil lusuh. Katya dan Nadia tersenyum lebar. Mereka langsung duduk di bawah pohon rindang,
membuka buku alfabet bahasa Inggris dan mulai mengajar dengan suara lembut dan sabar. Satu persatu anak-anak duduk melingkar. Raka memperhatikan dari kejauhan. Hatinya hangat. Mereka yang dulu asing, kini menjadi bagian dari denyut nadi kampung ini. Di sisi lain, Jalu belum menyerah. Ia makin geram karena popularitas Raka malah bertambah. Banyak akun YouTube dan TikTok yang mulai meliput kehidupan Raka. Bahkan ada stasiun televisi yang datang untuk wawancara. Gila! Cowok kampung itu sekarang jadi seleb. Gerutunya sambil memukul setir mobil. Jalu menyusun rencana. Ia tahu Nadia pernah punya teman dekat di Ukraina, seorang pria bernama Alexei. Ia mulai menyusuri media sosial untuk mencari celah, berharap bisa menjatuhkan Raka dengan membongkar masa lalu Nadia. Sementara itu, di kampung, Raka semakin sibuk. Ladangnya mulai menarik minat investor lokal. Salah satu koperasi pertanian tertarik untuk bekerja sama dalam pemasaran hasil singkong olahan. Raka tak hanya menjual singkong mentah, tapi mulai memproduksi keripik singkong, tepung mocaf, bahkan es krim singkong. Katia ikut membantu di bagian kemasan, Nadia di bagian pemasaran online. Mereka bekerja bahu-membahu, siang dan malam. Tapi di tengah semangat itu, Nadia mulai sering termenung. "Raka," ucapnya suatu malam di beranda. "Boleh aku jujur?" Raka menoleh. "Tentu, sayang. Ada apa?" Nadia menunduk. "Beberapa hari ini, aku dihubungi seseorang dari masa lalu. Namanya Alexei. Kami dulu dekat, tapi tidak sampai pacaran. Dia tahu aku menikah denganmu dan dia tidak terima." Raka menarik napas dalam. "Dia mengganggumu?" "Belum. Tapi dia tahu alamat kita. Dan aku takut dia datang ke sini." Raka diam. Ia menggenggam tangan Nadia. "Kita hadapi bersama. Selama kamu jujur, aku tidak akan mundur." Katia yang dari tadi mendengarkan ikut bicara. "Aku juga kenal Alexei. Dia orang yang manipulatif. Dulu dia pernah membuat masalah di kampus. Kita harus hati-hati." Malam itu, Nadia menerima pesan singkat. "Aku akan datang ke Indonesia. Kamu milikku. Bukan milik petani desa itu." Nadia menunjukkan pesan itu ke Raka. Wajah Raka menegang. "Aku tidak takut," ucapnya pelan. "Tapi aku juga tidak akan membiarkan orang luar menghancurkan keluarga kita." Beberapa hari kemudian, sebuah mobil asing masuk ke kampung. Seorang pria bule turun dari mobil. Tinggi, berambut pirang, dengan sorot mata penuh emosi. Ia berdiri di depan rumah kayu Raka. "Where is Nadia?" tanyanya keras. Katia keluar lebih dulu. "Alexei, you should be here. I want to talk to her. Alone." Saat itu, Raka keluar. Ia berjalan tenang, tapi matanya tajam. "Kalau kau datang untuk membuat kekacauan, lebih baik kau pergi sekarang." Alexei menatap Raka dari atas ke bawah. "You think you are good enough for her? You? A farmer?" Raka tidak menjawab dengan marah. Ia hanya berdiri kokoh. "Saya tidak kaya, tapi saya jujur. Dan saya mencintai istri saya dengan seluruh hati saya." Nadia keluar, berdiri di samping Raka. "Alexei," katanya tegas. "Aku yang memilih Raka. Aku yang datang jauh-jauh untuk hidup sederhana dengannya. Karena cinta kami nyata." Alexei terdiam. Nafasnya berat. Ia melihat mata Nadia yang tidak bergeming. Akhirnya, ia membuang pandang dan melangkah pergi. Suara mobilnya menghilang di kejauhan. Malam itu, rumah kecil itu kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena lega. Raka, Katia, dan Nadia duduk berdempetan di beranda. Hanya suara jangkrik dan angin lembut yang menemani. "Terima kasih sudah berdiri bersamaku," ucap Nadia lirih. Raka tersenyum. "Terima kasih sudah memilih tinggal di sini."
Katia mengangguk. Karena di sini, kita menemukan rumah, bukan hanya tempat tinggal. Dan di balik rumah kayu sederhana, di tengah ladang singkong yang kini tumbuh subur, cinta mereka juga ikut tumbuh. Lewat tantangan, lewat fitnah, lewat segala rintangan mereka tetap bertahan. Setahun berlalu sejak Alexei datang lalu pergi tanpa kabar. Sejak saat itu, kehidupan Raka, Katia, dan Nadia berubah semakin hangat dan penuh berkah. Ladang singkong yang dulu sederhana, kini telah menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar. Mereka membangun rumah produksi kecil di dekat kebun, dibantu oleh warga kampung yang ikut bekerja sama. Anak-anak muda yang dulu menganggur, kini ikut dalam produksi keripik singkong, tepung mocaf, dan aneka produk olahan yang laris di toko online. Di satu sudut rumah kayu yang kini makin tertata rapi, Katia sedang sibuk mengecek data pesanan melalui laptop. Ia tetap rendah hati, walaupun bisnis mereka sudah mulai dikenal hingga ke kota-kota besar. Nadia, yang kini lancar berbahasa Indonesia, sedang mengajari beberapa ibu-ibu cara membungkus produk dengan kemasan modern. Sementara Raka, tetap seperti biasa, turun langsung ke kebun. Walaupun sekarang sudah ada pekerja yang membantu, ia tak pernah ingin meninggalkan akar kesederhanaannya. Hari itu, desa kecil di Sukabumi ramai oleh sebuah acara yang tak biasa. Sebuah komunitas sosial dari kota mengadakan kunjungan. Mereka datang bukan hanya untuk meliput kehidupan Raka, tapi juga untuk belajar tentang bagaimana cinta, ketulusan, dan kerjasama bisa mengubah kehidupan. Kepala desa berdiri di depan ratusan warga yang berkumpul. Kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dulu, ladang ini hanyalah lahan biasa. Tapi sekarang, karena kerja keras dan cinta yang ikhlas, desa kita dikenal hingga ke luar negeri. Tepuk tangan bergema. Kamera merekam suasana hangat itu. Katia dan Nadia berdiri di samping Raka, menggenggam tangannya erat. Seorang wartawan dari media nasional mendekat. Mas Raka, boleh satu pertanyaan? Apa yang membuat dua wanita dari Ukraina bisa bertahan dan bahagia hidup sederhana bersama seorang petani seperti Anda? Raka tersenyum, menatap dua istrinya. Karena cinta bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan untuk saling menerima dan bersama-sama memperjuangkan sesuatu dari nol. Mereka tidak datang karena saya punya segalanya, tapi mereka datang karena kami punya mimpi yang sama. Dan mereka tetap tinggal, karena cinta itu nyata. Wartawan itu terdiam. Kamera menangkap momen ketika Katia menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Nadia memegang tangan suaminya sambil tersenyum lembut. Di balik kebun singkong yang menghampar luas, matahari mulai tenggelam. Langit oranye keemasan menyelimuti desa. Anak-anak berlari sambil membawa produk keripik singkong ke warung-warung. Warga tersenyum, saling membantu. Dan di rumah kayu yang dulu dianggap terlalu sederhana, kini menjadi simbol dari perjuangan cinta, pengorbanan, dan keberkahan yang datang dari ketulusan. Suatu malam, di beranda rumah, Raka berbicara pelan sambil menatap langit bintang. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan begini. Tapi mungkin, ketika kita mencintai dengan jujur, Allah akan bukakan jalan yang tak kita duga. Nadia tersenyum, merebahkan kepalanya di pangkuan Raka. Katia duduk di sebelahnya, memeluk lutut sambil memandangi cahaya lampu temaram. Kita mungkin datang dari negara yang berbeda, tapi hati kita sama. Sama-sama ingin hidup damai, ucap Katia pelan. Raka mengangguk. Dan semoga kisah kita jadi pengingat bagi siapapun, bahwa cinta itu bisa tumbuh dari tempat paling sederhana dan jadi sumber kekuatan untuk banyak orang. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan. Angin malam bertiup lembut, seolah menyampaikan bahwa cinta yang lahir dari ladang bisa menjadi berkah yang menyejukkan dunia. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Cerita ini hanyalah fiktif belaka yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Segala kesamaan nama, tempat,
dan kejadian hanyalah kebetulan semata. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Kalau kamu suka dengan kisahnya, bantu support dengan cara like, komentar, dan subscribe agar makin banyak cerita inspiratif yang bisa kami hadirkan untuk kamu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hati Merah 2.